Setelah spekulasi dan rumor yang berkembang, Mattia Binotto akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tim prinsipal di tim Ferrari. Bukan hanya itu, Binotto juga resign alias keluar sepenuhnya dari Ferrari, di mana dia sudah menghabiskan lebih dari 2 dekade karirnya untuk mengabdi di tim kuda jingkrak ini. Meski Ferrari sempat memberikan klarifikasi resmi dan menyanggah rumor jika Binotto out, tapi pada akhirnya terbukti kalau itu cuma formalitas saja. Dan Mattia Binotto memutuskan untuk menyudahi karir panjangnya di tim tersebut. Mengapa Binotto memilih keluar dari Ferrari? Siapa penggantinya? Dan apakah ini keputusan yang tepat? 2022 sebenarnya adalah tahun terbaik Binotto semenjak menjadi tim prinsipal di Ferrari dengan koleksi 4 kemenangan dan 12 kali pole position. Binotto juga berhasil mewujudkan target dari sang presiden Ferrari, yaitu John Elkann, untuk kembali menjadi tim penantang gelar dan finish runner-up di klasemen pembalap serta konstruktor. Tapi harus diakui, kalau progres Ferrari tidak sebagus posisi mereka di klasemen. Sempat memimpin di awal musim dengan 2 kali menang di 3 balapan pertama. Mereka alami kemunduran yang menyebabkan Ferrari kalah telak dari Red Bull. Berbagai kesalahan seperti masalah reliabilitas, blunder strategi, ataupun pembalap datang silih berganti dan membuat Ferrari kembali gigit jari dalam perebutan gelar juara dunia. Satu masalah yang seringkali ditampilkan Binotto adalah sikapnya yang denial dan selalu melindungi timnya, bahkan ketika mereka membuat blunder yang fatal sekalipun. Binotto terlalu berlebihan dalam menerapkan pendekatan persuasif dan membuat ia tidak bisa melihat apa yang harus dibenahi di dalam tim. Rasa frustrasi bukan cuma dialami oleh para tifosi di luar sana, tapi itu juga merebak di jajaran direksi petinggi Ferrari. Rumor soal masa depan Binotto mulai merebak di Monza ketika John Elkann selaku presiden Ferrari hadir di balapan kandang mereka. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta pada bulan September silam, ia mengatakan kalau Ferrari harus terus berbenah dari semua aspek, dan itu termasuk ke manajemen tim, yaitu tim prinsipal. Meski dia masih mempercayai Binotto, tapi Elkann jelas tidak senang dengan prestasi Ferrari musim ini, dengan semua kesalahan yang mereka buat, dan ia ingin ada perubahan di dalam tim. Tapi yang menarik adalah Binotto bukan dipecat oleh jajaran direksi, melainkan dia mengundurkan diri dari Ferrari. Beberapa hari yang lalu memang dikabarkan kalau Binotto sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada John Elkann. Hal ini mungkin berhubungan dengan tekanan besar dan banyaknya kritikan yang diarahkan kepada Binotto sepanjang musim 2022. Sebelum GP Abu Dhabi, ketika rumor pemecatannya beredar, Binotto sempat berbicara mengenai sulitnya untuk menjaga fokus di tengah kritikan yang mengarah ke dirinya dengan semua permasalahan yang melanda Ferrari. Belum lagi tekanan dari jajaran direksi John Elkann dan Benedetto Vigna yang terus-menerus menginginkan perubahan di dalam tim. Jika melansir dari The Race, Binotto dinilai bukanlah orang pilihan atau bukan orang yang disukai oleh John Elkann dan Benedetto Vigna. CEO Ferrari sebelumnya, yaitu Louis Camilleri, adalah orang yang menjadi backingan Binotto dan mempromosikannya menjadi tim prinsipal pada 2019 silam. Ketika Camilleri mundur di akhir 2020, masa depan Binotto sempat terancam karena orang yang selalu mendukungnya sudah tidak ada. Dengan semua yang terjadi musim ini, Binotto mungkin merasa kalau dia sudah tidak diberi support secara penuh oleh direksi Ferrari, yang kemudian membuat semua usaha yang ia lakukan untuk memberi stabilitas di dalam internal tim menjadi sia-sia. Ia sudah tahu kalau masa depannya di Ferrari tidak aman, dan mau bagaimanapun situasinya, Binotto ujung-ujungnya akan dipecat juga, apalagi dengan rumor-rumor yang berkembang belakangan ini. Akhirnya, daripada dipecat, Binotto memilih mengundurkan diri. Salah satu alasan kenapa kami berpendapat mengapa Binotto harus dipertahankan adalah karena kontribusinya di Ferrari terlalu besar untuk dipecat atau dicopot. Kontribusinya dalam hal teknis tidak perlu ditanya lagi. Membuat mobil yang kencang adalah hal paling sulit dalam manajemen tim F1 dan Binotto bisa melakukannya beberapa kali. Binotto adalah orang di balik kompetitifnya mobil Ferrari musim 2017 dan 2018, serta di bawah pimpinannya Ferrari juga mampu kembali kompetitif musim ini. Pendekatan Binotto ketika masih menjadi direktur teknis dulu adalah dia membuat sebuah lingkungan kerja di mana semua karyawannya tidak takut dengan kesalahan. Dia percaya kalau kesalahan adalah bagian dari proses dan timnya bisa belajar dari kesalahan tanpa harus takut akan dipecat. Alhasil, divisi teknis Ferrari saat itu lebih stabil dan tim bisa bekerja secara optimal dalam mengembangkan mobil. Inilah yang membuat Ferrari menjadi tim yang lebih kreatif secara teknis, terutama dalam hal mesin dan aerodinamika saat ia menjadi direktur teknis sejak 2017.
Pendekatan persuasif tersebut ia bawa dan menjadi alasan kenapa Binotto menjadi tim prinsipal. Apa yang Binotto tawarkan adalah stabilitas internal, yaitu dengan melindungi orang-orang yang bekerja di bawahnya dari tekanan eksternal dan menyelesaikan setiap masalah yang ada secara kolektif, bukan secara personal. Sejak 2020 sampai sekarang, langkah Binotto tersebut bisa dibilang 70% berhasil dengan apa yang ia raih musim ini. Tapi sayangnya 30%-nya adalah kegagalan, karena dia tidak bisa segera menemukan solusi fundamental terkait buruknya operasional tim saat balapan. Itu membuat kultur purba Ferrari yang terkenal keras muncul lagi, dengan campur tangan CEO Ferrari, Benedetto Vigna. Kembali ke era Jean Todt dulu, dia pun tidak bisa langsung sukses dengan gelar-gelar juara. Menjadi tim prinsipal sejak tahun 1994, dia mereformasi sejumlah kultur di Ferrari. Sama seperti Binotto, dia memberikan stabilitas secara internal dengan pendekatan persuasif dan kolektif. Direkrutnya Michael Schumacher, Ross Brawn, dan Rory Bryan pada musim 96 juga tidak secara instan membuat Ferrari juara. Mereka butuh setidaknya 3 musim kegagalan untuk bisa meraih gelar dan mendominasi F1 di awal 2000-an. Perbedaannya dengan Binotto saat ini adalah dulu Jean Todt bersama Schumi mampu meyakinkan jajaran direksi Ferrari untuk mempercayai proses dan sistem yang ia terapkan di tim. Hal itu memberikan mereka proteksi dari tekanan internal tim dan bisa fokus dalam membuat mobil serta manajemen yang tepat. Atau bandingkan dengan Christian Horner yang sudah 17 tahun memimpin di Red Bull. Itu karena dia bisa memberikan stabilitas di dalam internal tim dan mendapat proteksi dari sang pemilik yang membuat sistemnya berjalan lancar di Red Bull. Sementara Ferrari sudah 4 kali ganti tim prinsipal dalam 1 dekade terakhir dan tidak menghasilkan apa-apa. Selama sang presiden dan CEO tidak bisa memberi proteksi dan terus-menerus memecat mereka yang dinilai gagal, maka sulit untuk bisa meraih prestasi yang diharapkan. Menghilangkan Mattia Binotto dari posisi bos tim justru menimbulkan masalah yang baru bagi Ferrari. Sekarang mereka harus mencari 2 pengganti sekaligus. Kehilangan Binotto sebagai tim prinsipal masih bisa diganti dengan orang lain, tapi kehilangan sosoknya sebagai salah satu engineer terbaik di F1 akan sangat merugikan dan membuat pusing Ferrari. Binotto bisa saja bergabung ke tim lain, mengingat bakatnya yang luar biasa. Saat ini saja dirumorkan kalau ia diincar oleh Alpine, Aston Martin, Mercedes, dan Red Bull Powertrain. Jadi jelas merugikan bagi Ferrari. Lalu untuk posisi tim prinsipal, menurut rumor yang beredar adalah CEO Ferrari, Benedetto Vigna, akan jadi tim prinsipal sementara sampai mereka menemukan orang yang tepat. Kandidat yang kemungkinan direkrut sebagai bos tim F1 Ferrari adalah Frédéric Vasseur. Vasseur sekarang menjabat sebagai tim prinsipal di Alfa Romeo ini punya beberapa keunggulan. Pertama, dia sudah berpengalaman dalam manajemen tim balap, terutama di kategori junior seperti tim ART yang ia dirikan dan sudah melahirkan banyak pembalap berbakat seperti Nico Rosberg, Lewis Hamilton, sampai Charles Leclerc pun pernah membalap di tim tersebut. Secara bisnis, Vasseur juga cukup menjanjikan karena dia juga punya perusahaan otomotif Spark Racing Technologies yang bergerak di bidang balap listrik. Karir F1-nya dimulai sejak musim 2016 ketika menjadi tim prinsipal Renault, tapi tidak lama karena ia keluar di akhir musim karena selisih pendapat. Ia kemudian direkrut oleh Sauber pada 2017, yang saat itu sedang dilanda krisis finansial dan terancam bangkrut. Ia berhasil menyelamatkan tim Sauber dengan mempererat hubungan tim dengan Ferrari dan menjalin kerjasama branding dengan Alfa Romeo. Meski secara finansial serta performa masih belum begitu oke dan kalah dari tim lain, tapi Vasseur mampu memberikan stabilitas internal yang berdampak pada manajemen tim yang rapi dan terstruktur. Keuntungan kedua tentu hubungan spesialnya dengan Charles Leclerc yang lakoni debut F1-nya bersama Sauber pada 2018 silam. Kedatangan Vasseur ke Ferrari pastinya jadi reuni baginya dengan Leclerc dan otomatis jadi angin segar bagi sang pembalap yang musim ini merasa kurang diberi prioritas oleh Binotto. Tapi sekali lagi, siapapun penggantinya selama dia tidak mampu merombak sistem manajemen dan operasional tim serta tidak bisa memberikan stabilitas internal dan keberanian untuk meyakinkan sang presiden, maka dia akan berakhir sama seperti bos-bos tim Ferrari sebelumnya.